Allah telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baik ciptaan. Segala yang ada di dalam tubuh manusia memiliki fungsi yang luar biasa sehingga tidak ada orang yang dapat membuat penggantinya. Tulang sulbi atau tulang ekor adalah salah satu organ tubuh manusia yang menyimpan banyak misteri, karena diketahui organ tubuh tersebut dapat merekam semua perbuatan manusia. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 4554 dan Muslim 5253. Manusia tersusun dari beberapa organ tubuh. Organ tersebut memiliki fungsi masing-masing yang menyatu untuk fungsi tertentu. Inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tulang ekor. Tulang ekor merupakan salah satu organ yang ada di bagian bawah ruas tulang belakang. Sebagian besar orang menganggap bahwa bagian ini tidaklah penting. Bahkan seorang anatomi dari Jerman menuliskan daftar 100 struktur anatomi tubuh yang tidak memiliki fungsi. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih, fungsi dari tulang ekor mulai terkuak. Tulang ekor adalah titik pertemuan dari otot-otot kecil dan menyangga beberapa tulang di bagian panggul. Tanpa adanya tulang ini manusia tidak akan bisa duduk dengan nyaman. Seorang ilmuwan dari Jerman bernama Hans Spemann mengemukakan tentang tulang ekor. Dalam penelitian yang ia lakukan terbukti bahwa tulang ekor merupakan asal mula kehidupan manusia. Dari sinilah kehidupan manusia berawal. Hal inilah yang memunculkan misteri tulang ekor yang merekam semua perbuatan manusia. Dalam penelitiannya, ia melakukan pemotongan tulang ekor beberapa hewan melata. Kemudian ia mengimplantasikan ke embrio hewan lain. Hal tersebut menghasilkan tulang ekor yang tumbuh seperti janin kedua yang berada di dalam janin tuan rumah. Ketika sperma membuahi sel telur, maka akan terbentuk janin. Kemudian akan terbelah menjadi dua sel dan berkembang biak, terbentuklah embryonik disk dengan dua lapisannya. Lapisan pertama ialah eksternal epiblast yang mengandung citotropoblas yang berfungsi untuk menyuplai makanan bagi embrio melalui dinding uterus, menyalurkan nutrisi melalui darah dan cairan kelenjar yang berada di dinding uterus. Kemudian lapisan kedua merupakan internal hipoblast yang terpendam sejak janin pertama kali terbentuk. Pada hari ke-15 akan muncul lapisan sederhana di komponen bagian buntut embrio bersama dengan komponen pengukur yang sering disebut gumpalan sederhana. Gumpalan sederhana inilah yang disebut sebagai tulang ekor. Untuk menambahkan bukti dan melakukan penelitian lain dengan menghancurkan tulang ekor dan merebus tulang ekor tersebut dengan suhu panas dan waktu yang sangat lama, sehingga membentuk serpihan halus. Kemudian ia mengimplantasikan tulang ekor itu ke janin lain yang masih dalam permulaan embrio. Hal ini menghasilkan bahwa tulang ekor tersebut bisa tumbuh dan menghasilkan janin sekunder organ tamu. Meskipun tulang ekor telah dihancurkan dan dipanaskan, tulang ini tidak dapat hancur dan masih dapat berfungsi dengan baik. Kelebihan yang dimiliki tulang ekor inilah yang membuat spekulasi mengenai keajaiban tulang sulbi dapat merekam perbuatan kita. Namun, hal ini belum menjadi kepastian yang benar. Masih memerlukan bukti dan penjelasan lebih lanjut untuk menelitinya. Selain ilmuwan dari barat, terdapat juga ilmuwan muslim yang pada periode ke-20. Ia menjelaskan pemahaman ini dengan mukjizat yang ada di dalam hadits mengenai tulang ekor ini. Hal ini mengungkapkan bahwa tulang ekor adalah bagian pertama yang tumbuh dari janin yang sering disebut dengan primitive streak. Bagian ini terbentuk pada minggu ketiga.
Penjelasan ini menunjukkan kebenaran dari sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa tulang ekorlah yang membangkitkan manusia. Demikian inilah misteri tulang sulbi yang merekam semua perbuatan manusia, karena beberapa ilmuwan mengungkapkan jika tulang ekor merupakan awal mula terbentuknya manusia. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita meyakini dengan sepenuh hati karena hal ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.